Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita tentang kriteria orang terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sedang kita bahas adalah hadis yang menyatakan bahwa orang terbaik di antara kamu adalah orang yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang shidik. Mengenai lisan yang shidik, yang jujur, yang benar sudah kita bicarakan. Mengenai hati yang mahmum itu yang bagaimana juga sudah kita bicarakan beberapa hari. Sebagaimana dinyatakan Nabi sendiri, hati yang mahmum itu adalah hati yang memiliki kualitas an-naqiyyu at-taqiyyu la ithma alaih wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang an-naqiyyu at-taqiyyu la ithma alaih wala baghya sudah kita bicarakan. Yang belum adalah wala ghilla wala hasad. Hati yang mahmum itu hati yang memiliki kualitas yang tidak ada ghil dan tidak ada hasad. Nah, kata-kata ghilla, kata-kata hasada itu dalam bahasa Arab dimaknai sama, yaitu kedengkian. Misalnya kata ghil itu di dalam doa yang dulu sudah pernah kita bahas, yang ada di dalam surat Al-Hasyr itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa seringkali kita baca dan sudah pernah kita bahas juga, pernah kita kaji, bahwa orang-orang yang datang sesudah para sahabat itu selalu mendoakan dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami dan ampunkan pula orang-orang yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, inilah yang merupakan dasar bagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu selalu mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah, lalu doanya tidak hanya di situ. Di antara orang mukmin itu juga kita harus berdoa wala taj'al fi qulubina, dan jangan sampai engkau jadikan di dalam hati kami itu ada ghillan, ada kedengkian lilladzina aman. Jadi kita mohon kepada Allah supaya ditiadakan rasa ghil itu, rasa
kedengkian itu dari hati kita, ya, karena memang kedengkian itu adanya di hati terhadap orang-orang mukmin. Nah, lalu hasad, ya hasad ini saya kira memang sudah akrab di telinga kita. Ya. Kalau ghillah tadi itu memang mungkin agak jarang terdengar, tapi kalau hasad itu sudah sering ya kita dengar. Itu maknanya juga dengki, atau orang juga kadang-kadang menyebut dengan iri. Misalnya yang tersebut di dalam surat Al-Falaq itu ya, saya kira kita semua hafal itu. Kita itu minta juga dihindarkan dari kedengkian orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu sudah sering kita dengar kata-kata hasad. Ya. Dan hasad ini dilarang betul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di antaranya wala tahasadu, di antara kamu itu jangan saling mendengki. Ya. Bahkan larangan Nabi itu kemudian diwujudkan dalam bentuk metafor yang menggambarkan bahwa dengki itu bisa menghapus amalan-amalan baik itu sebagaimana api membakar kayu bakar. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi dalam Islam itu ternyata yang kemarin sudah kita bicarakan ada konsep innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa semua perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Ya. Maka Nabi kemudian bersabda fa'adbi'il hasanata fa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Oleh karena itu ikuti perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik. Tamhuha. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang tidak baik. Kemarin sudah kita singgung itu mengenai hadis itu. Tapi ternyata juga ada perbuatan-perbuatan yang buruk itu juga bisa menghapus perbuatan yang baik. Ya. Seperti riya itu menghapus sedekah, ya. Menghapus amal. Meskipun kita beramal banyak, kalau riya hilang itu amal itu. Ya. Bahkan Al-Quran itu sampai menggambarkan bagaimana riya itu bisa menghapus amal yang baik itu, ya. Ibarat hujan yang deras yang membersihkan atau menyapu semua debu yang menempel di bebatuan. Fatarakahu sarda. Hilang. Nah, hasad itu kata Nabi juga bisa menghapus perbuatan-perbuatan baik sebagaimana api membakar kayu bakar. Ya wes. Ya bablas. Kalau ada kebakaran kok bahannya, rumahnya misalnya dari api, astagfirullah. Rumahnya dari kayu dibakar api, ya. Cepat sekali habis. Kalau tidak ada upaya-upaya pemadaman kebakaran ya selesai. Ya. Ini dilarang betul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Iri dan dengki. Nah, hasad itu apa? Kedengkian itu apa? Nah, dengki itu secara sederhana ya bisa dimaknai sebagai
ketidaksenangan ketika kita itu melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap nikmat itu hilang, bahkan kalau perlu berpindah kepada dirinya. Nah, itu kedengkian seperti itu. Ya. Jadi nek ana wong entuk kenikmatan, sukses ya. Ya, misalnya saja kenikmatan itu sering ya setidak-tidaknya sering digambarkan dengan kekuasaan. Misalnya ana wong kok itu jabatan ya, tinggi atau dapat harta yang banyak atau dapat istri yang cantik, apalagi kemudian nambah istri sampai 2, 3, 4 begitu ya. Kan ada itu ya, ketika misalnya ada yang istrinya nambah itu, waduh, lalu kemudian banyak suara muncul ya. Nah itu nggak suka gitu, benci ya. Dan kemudian kepengen ya, kenikmatan-kenikmatan yang sudah diterima orang lain itu hilang dan berpindah ke dirinya. Ya. Loh kok kaya terus nyetok jabatan, kudune kan ya aku. Kaya rak pantes kae misalnya. Loh kok kaya sing nyetok rezeki akeh ya. Kudune kan ya aku sing jengkel. Lalu awake panas. Ngerges. Ya, dengar orang lain itu dapat nikmat tadi. Apa meneh nak iku musuhe ya tambah terus ya. Apa meneh itu betul-betul musuhnya. Wah tambah sakit hati lagi. Ya. Wah kayak menikah. Wah. Sing luwih pantes ya aku. Wong kaya ngono kok, wes ya. Banyaklah ekspresi-ekspresi kedengkian ini. Jadi sekali lagi tidak senang ya, kalau ada orang lain mendapatkan kesenangan. Nah, kemudian dalam bentuk negatifnya seringkali ya senang kalau orang lain nggak senang. Jadi nak ana wong liya iki dapat musibah gitu. Itu seneng, disyukur-syukur ke. Jadi nek itu nikmat ki ra seneng, tapi nek ana kancane itu musibah itu seneng ra karuan. Wis syukur kae, rasakno ya. Itu kan sering ya ucapan-ucapan di masyarakat kita itu. Itu ekspresi kedengkian. Makanya seringkali dengki itu lalu didefinisikan dengan sederhana ya. Senang kalau melihat orang lain, tidak senang kalau melihat orang lain senang, dan senang kalau melihat orang lain tidak senang. Sudah itu gampang, Gus. Ya. Makanya dulu Pak Rozi, saya masih ingat itu Pak Rozi itu pernah mengibaratkan kedengkian itu dengan sebuah cerita ya, tapi cerita ini pasti anekdot, saya yakin tidak terjadi sesungguhnya itu ya. Tidak tahu Bapak sudah pernah dengar atau belum itu. Ada 2 orang sedang bertamasya ke hutan begitu. Nah ternyata kemudian sesat, orang iso bali, orang itu dalan metu ora iso. Nah malah kemudian ketemu dengan sekelompok suku asing di dalam hutan itu. Wah ini jenis cerita anekdot ya. Nah lalu intinya oke deh, nanti saya tunjukkan jalan keluar hutan, tapi asal kamu bisa menyediakan membawa kepada kami buah-buahan yang istimewa yang tidak biasa kami makan di sini.
Ya si jenenge wong kepepet ya, tetap dia saja, boleh akhirnya. Boleh. Setelah cari lama begitu, ya, datanglah salah seorang yang pertama itu kepada kepala sukunya itu dengan menyodorkan buah nanas. Wah, lah kok buah nanas iki ya wis saben dina tak panganing kene. Saiki malah kowe ora tak duduhke ning nggon dalan keluar malah tak hukum. Hukumane apa? Hukumane ya dengan iki tak gosokke nanas ning nggon gegermu. Buka gegere digosok nanas. Ya sakit wong nanas. Ya sudah harus nangis, sudah sakit, teriak-teriak. Nah, ketika dia sedang digosok pakai nanas di punggungnya itu sambil teriak-teriak kesakitan itu, ya mungkin kan ya sambil gini-gini lah. Ketika gini-gini itu lihat temannya itu, yang satunya datang. Nah, ternyata temannya datang itu apa? Membawa apa? Durian itu. Udah, meskipun dia itu sedang digosok kesakitan, ya. Lihat temannya Mbak Duren itu dia jadi tidak merasa sakit, bahkan malah kemudian merasa senang. Oh, rasa dong tambah rekoso meneh ketimbang aku. Lah jadi gitu. Jadi lihat temannya kira-kira lebih menderita senang. Nah itu gambaran orang dengki seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi dilarang ya. Justru kita itu mestinya ya kalau ada orang mendapatkan nikmat ya, yang mendapatkan nikmat sendiri bersyukur ya, bahkan perintahnya fahadits ya, ceritakan, makanya tahadits bin nikmat itu ya, menceritakan nikmat lalu kemudian syukuran itu ya. Nah orang lain juga mestinya ikut bersyukur, ikut berbahagia. Alhamdulillah ya Allah temanku pangkatnya munggah. Alhamdulillah koncoku rezekine tambah. Alhamdulillah koncoku wis nikah ya. Jadi nak kancane nikah ya tenang wae mi, itu alhamdulillah mi ya. Jadi ora usah ya, nak pancen kepengin ya segera nikah itu aja ya, enggak usah dengki, enggak usah iri. Tambah ya, nak wani silahkan melu gitu, nak wani ojo gitu. Ora usah melu-melu, ora usah muni-muni gitu. Ora sama itu, ora usah opo. Ya. Terus ikut syukuri aja, bersyukur ya. Ya. Ora usah dipaidu, ora usah. Nah, begitu. Syukuran makanya ikut syukur, ikut berbahagia. Ya. Makanya kita diminta untuk syukuran tadi itu supaya membagi kebahagiaan, membagi kesenangan itu kepada yang lain ya. Nah itu. Nah jadi itu yang mestinya ada lah. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita ya bisa terhindar dari sifat dengki dan iri ya, karena sekali lagi ini betul-betul dilarang ya. Bahwa memang ya yang namanya orang itu ya suatu ketika itu ya ada sajalah itu ya, mungkin suatu ketika itu ya setidak-tidaknya ya itu minimalnya ya si jadi menungso itu kan kadang-kadang so hati itu kan kadang-kadang liar ya. Kalau mau terbesit sekali ya, segera minta ampun tadi. Dan jangan sekali-kali kemudian kedengkian itu sampai kemudian diekspresikan secara terbuka ya. Nah itu yang lebih dilarang lagi. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hati kita memiliki kualitas hati sebagaimana yang disebutkan Nabi itu al-mahmum itu ya. Yang sekali lagi cirinya adalah orang yang tidak punya rasa dengki di dalam hatinya. Ya. Ciri yang lain sebagaimana yang sudah kita bahas yaitu an-naqiyyu, hati yang bersih, at-taqiyyu, hati yang bertakwa,
La itsma alaih, tidak ada dosa di dalam hati itu, wala baghya, dan juga tidak ada kezaliman, aniaya di dalam hati. Dan sekali lagi yang terakhir, wala ghilla wala fasada, tidak ada kedengkian di dalam hati. Nah, mudah-mudahan kita semua memiliki hati yang kualitasnya seperti itu, sehingga kita layak disebut sebagai orang yang terbaik. Ya setidak-tidaknya ya orang baik lah, kalau tidak yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.